Itu kan tidak boleh ya untuk seorang Islam dikremasi, apalagi dikremasi gitu kan nggak boleh. Ternyata dia dibaptis ya oleh pihak gereja tanpa sepengetahuan kita dan akhirnya dianggap murtad. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Apa kabarmu? Saya berharap teman-teman ada dalam keadaan yang senantiasa baik dan sehat. Baik, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melihat dan mengkoreksi sebuah video yang di-upload oleh Vertizon TV atau yang diadminkan oleh Moalap Center Indonesia, yaitu ketuanya Indra Wibowo, ya kan, yang mengaku sebagai mantan prater, ya kan, mantan prater atau mantan apapun itu, tapi ternyata ya tidak terbukti keganjilan dalam video yang saya lihat ini. Maka saya bereaksi untuk mengomentarinya, dan saya rasa di sini ada sebuah kesalahan atau sebuah manipulasi cerita, ya, sekalipun diberitakan dengan cara yang mungkin syahdu, ya kan, tapi kalau ada kesalahan ya kita harus tetap meluruskan, karena di sana akan ada tendensi yang berbahaya menurut saya bagi kerukunan umat beragama. Apa itu? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Bentar. Dulu kan saya ya boleh dibilang bandel lah ya. Jadi gini, saya sangat benci sama Islam. Sama orang Islam, apalagi yang katanya kiai seperti ini, yang istrinya 2 gitu kan. Saya pasti berusaha mencelakai mereka. Ketika ada kesalahan, itu yang saya cari. Nah, kalau lu benar, gue diam. Tapi ketika lu ada sedikit kesalahan, gue habisin tuh di sana. Mau kesalahan apa kek, ya udah, gue kumpulin massa gitu. Fitnah sana sini. Kalau bisa digebukin sekali ya. Itu saya dulu. Itu yang saya lakuin. Saking bencinya sama Islam, personilnya pun saya benci. Mungkin ya ini di kitab lain saya yang dulu banyak kesalahan. Mungkin, saya nggak mau mengatakan dia salah gitu. Mungkin ada revisi segala macam kan. Nah, tapi di Islam itu tidak pernah revisi. Mau titik komanya pun nggak ada revisi ya. Itu nggak ada revisi. Sudah saya baca. Insya Allah sudah saya baca, dan 3 kali dari, kan bukannya dari kanan ke dari kiri ke kanan kan. Nah, itu sudah sampai saya bolak-balik itu 3 kali. Nggak ada sedikit pun kesalahan di sono. Oke, baik. Nah, teman-teman sudah nonton videonya, bahwa yang pertama dia mengatakan ya Alkitabnya yang lama itu banyak kesalahan dan banyak revisi gitu ya. Nah, hal ini juga buat saya menunjukkan bahwa ya beliau ini yang katanya mantan Kristen ini tidak mengerti apa-apa, tidak tahu, dan memiliki karakter yang tidak seperti Kristus. Kenapa? Waktu dia menjadi seorang Kristen, katakan dia sangat benci sekali dengan Islam. Dia memiliki kebencian di dalam hatinya kepada orang Islam. Bahkan kepada pribadi orang itu, dia berniat mencelakai, berniat mengurunkan massa. Orang ini siapa ya dalam hati saya? Kok kayak nggak pernah tuh orang tahu orang yang sejahat ini. Tidak pernah ada berita yang populer ada sekelompok orang mengumpulkan massa untuk menghabisi satu pria muslim atau satu keluarga muslim. Nggak pernah ada. Jadi memang dia harus menjual kebencian yang lama, menjual kepalsuan kitabnya yang lama katanya, supaya memang dia ada posisi di antara umat Islam. Nah, jadi saya sebenarnya kasihan ya dengan teman-teman yang Islam dapat masukan orang-orang yang seperti ini, yang kalaupun mungkin betul dia mantan Kristen, tapi dilihat dari kualitasnya, orang ini tidak mengerti apa-apa. Bagaimana kalau dia katakan mengenai revisi, dia bolak-balik 3 kali. Ya kalau dibolak-balik ya nggak ketemu, jawabannya hanya dibolak-balik. Tulisan-tulisan dari tahun-tahun yang lama tentu akan ada hal-hal yang membuat kita tidak tahu begitu, maka akan ada ilmunya. Nah, jadi kalau dia berkata bahwa Alkitab kita Kristen itu banyak direvisi,
Saya sih ya sangat mempertanyakan keimanannya seperti itu dulu sebagai seorang Kristen, apa yang dia pelajari begitu kan. Dan kalau dia mengklaim kitabnya sekarang tidak ada direvisi, ya itu terserah dia lah. Tapi kita bisa berdebat hal yang lain mengenai itu. Di Kemenak saja itu sudah beberapa kali direvisi dari kitab suci yang dikeluarkan oleh Kemenak itu sudah beberapa kali direvisi dan masih banyak lagi ya. Jadi memang kalau yang tidak berilmu kadang akan mengatakan oh nggak ada, titik komanya nggak ada. Yang tidak berilmu akan mengatakan itu. Tapi ketika diselidiki, ditelusuri, ternyata kalau kita belajar tentang kitab kuno akan ada banyak pengertian-pengertiannya, bukan hanya sekedar titik koma yang tidak berubah. Setelah kita bisa mengetahui karakter beliau ini adalah seorang pembenci, pemfitnah, dia suka menipu, dan sekarang dia ada di kelompok teman-teman yang Muslim dan mualaf, menurut saya membuat satu cerita lagi yang sepertinya tidak nyambung dan tidak make sense gitu dalam kekristenan. Coba teman-teman dengar videonya ya. Pernah kejadian mendapat kabar pada tahun 2019 ada mualaf yang meninggal terkena kanker dan mau dimakamkan secara kafir. Dan itu kan tidak boleh ya untuk seorang Islam dikremasi, apalagi dikremasi gitu kan nggak boleh. Bagaimana dengan mayitnya? Bagaimana dengan akhir ayatnya? Dan bagaimana saya yang tahu? Dan dia mualaf, bukan muslim loh. Dia mualaf, dia meninggal. Gua nggak ngelakuin apa-apa. Di sana saya bismillah, saya nggak punya uang mau ke sana. Jarak saya dari Muardi, di Jakarta Barat, Muardi sampai. Alhamdulillah buat saya dekat. 30 menit saya jalan kaki. Saya samperin Ko Seno, Ko, langkah apa yang harus kita lakukan? Saya tidak mau sampai jenazah mualaf ini dibakar, bagaimanapun caranya. Tapi kadarullah, Allah menunjukkan kepada saya, seberapapun usaha lu, seberapapun lu yakin, kalau gue bilang tidak, ya tidak. Dan akhirnya kita ketemu jalan buntu, ternyata dia dibaptis ya. Wait, what? Oleh pihak gereja tanpa sepengetahuan kita, dan akhirnya dianggap murtad. Secara hukum kita juga tidak bisa mengambil lagi jenazahnya. Demi Allah saya bersujud, jika sehari saya ditagih kenapa mualaf ini tidak kamu tolong, demi Allah saya sudah berusaha, saya jalan kaki. Takbir. Oke, dia kenal seorang yang katanya mualaf. Dan setelah itu dia mengalami sakit kanker. Dan setelah dia kanker itu, dia meninggal. Nah, setelah yang menjadi aneh bagi saya adalah dia kemudian berusaha nangis-nangis, dia jalan kaki mendapatkan yang sakit kanker ini, yang mualaf katanya ini. Kemudian katanya dia udah berusaha berjuang bagaimanapun caranya dia harus mendapatkannya gitu ya. Dia mendapat sebuah informasi bahwa katanya mayatnya itu dibaptis oleh pihak gereja. Nah teman-teman, ini yang saya maksud dengan tendensi. Nah, artinya apa? Di sini yang menjadi keganjalan adalah dia tahu bahwa orang itu mualaf dan kemudian mayatnya itu dia tidak mau supaya mayatnya itu dikremasi. Nah, kemudian dikatakan sudah dibaptis oleh pihak gereja. Seolah-olah itu ujuk-ujuk ya, seolah-olah itu baptisan itu seperti kayak kita narik ingus gitu, bisa kapan aja. Dan bisa ujuk-ujuk seperti itu baptisannya. Nah, ini kan kacau banget ini. Ini pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat tidak paham ya, sangat tidak paham dan tidak mengerti apa sih makna baptisan dan kenapa orang itu dibaptis. Apakah dibaptis itu bisa dijambak dan sini aku baptis kamu, pokoknya mau nggak mau harus aku baptis. Apakah bisa begitu? Dan apakah orang mati itu bisa dibaptis? Ya sekalipun dia nangis-nangis memberitakan ceritanya ini, tapi ini sangat nggak nyambung. Menurut saya dia sedang memanipulasi sebuah cerita. Mengapa saya katakan demikian? Dia tahu mungkin yang kanker itu sedang sakit. Mengapa dia tidak kunjungi gitu kan? Mengapa dia tidak jenguk dan sampaikan kepada keluarganya, dia ini sedang kanker dan dia sudah menjadi Islam. Ya kamu yang kesana, kamu yang jenguk, kamu yang rawat gitu kan? Mengerahkan semuanya mungkin teman-teman yang dari agamamu sekarang. Nah, tapi kan itu tidak dia lakukan. Setelah meninggal baru dia hanya ingin mengambil jenazahnya. Nah, ini kan menurut saya sangat-sangat tidak tidak baik seperti itu. Nah, ketika sudah jadi jenazah saja dia mau ngambil gitu. Bahwa apakah baptisan itu bisa ujuk-ujuk? Tentu nggak bisa dong, nggak bisa. Baptisan itu nggak bisa ujuk-ujuk. Harus ada persetujuan, harus ada syarat yang ditempuh, harus ada pembelajaran di dalamnya. Nah, maka buat kami kalau dia dibaptis oleh pihak gereja itu nggak mungkin.
Tidak mungkin. Karena gereja ada banyak hal yang harus dia urus. Ada hal-hal yang lain yang lebih penting yang diambil oleh pihak gereja. Ngapain dia harus ujuk-ujuk membaptis orang ini? Nah, maka dikatakan tadi dibaptis oleh pihak gereja. Seolah-olah pihaknya dia tidak setuju. Hanya pihak gereja yang mau supaya orang ini dibaptis. Nah, ini menjadikan sebuah tendensi yang berbahaya bagi saya. Nah, maka teman-teman yang terkasih, kita harus melihat bahwa baptisan itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Maka kalau orang itu dikatakan dia mualaf dan kemudian dibaptis, buat kami itu kasih karunia. Bahwa kalaupun dia pernah memeluk agama yang lain dan sekarang dia dulu dia meninggalkan Yesus dan sekarang dia terima Yesus dalam waktu-waktu sekaratnya, waktu-waktu yang kritis dia sudah terima Yesus akhirnya, buat kami itu kasih karunia. Sebab Alkitab berkata tidak ada jalan menuju sorga kalau tidak melalui Kristus. Itu jelas. Dan yang percaya kepada Kristus itu pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Itu kata kebenaran firman. Maka buat kami itu kasih karunia. Nah, bagi Anda mungkin yang hanya mempertahankan sebuah jenazah, jasad yang akan kembali kepada tanah, kami tidak begitu mementingkan hal itu, begitu ya. Nah, tetapi teman-teman, kalau dia berkata langsung dibaptis oleh pihak gereja, ini menimbulkan tendensi yang serampangan, yang akhirnya berdampak pada orang Kristen itu pemaksaan, orang Kristen tidak terima kalau itu masuk agama sebelah gitu ya. Tidak demikian. Nah, maka saya sih melihat cerita ini agak sedikit lucu saja ya. Dia menyampaikan itu menangis-nangis seolah-olah ya dia benar, tapi baptisan itu tidak ada untuk orang mati begitu. Dan baptisan tidak bisa ujuk-ujuk. Bahkan kalau gereja yang umatnya banyak, mungkin teman-teman yang Katolik itu tidak bisa ujuk-ujuk harus langsung dibaptis. Nggak bisa. Nah, apalagi dikatakan dia pernah mualaf, dia pernah meninggalkan Kristus dan langsung mau dibaptis, nggak mungkin, tidak mungkin. Bahkan yang gereja kecil sekalipun nggak bisa langsung seperti itu, gitu ya. Nah, ini maka orang-orang nih, aduh, kalau teman-teman nanti nonton videonya secara lengkap itu seperti ada yang dipotong. Sekian video kita kali ini, teman-teman. Jangan menyebarkan hoax, tetap jadi berkat, tetap berhikmat. God bless you semuanya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.